Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Sehat selalu ya. Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sama-sama. Silakan tolong kawan-kawannya dipimpin untuk berdoa. Silakan. Teman-teman semua, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dinan wabil Muhammadin nabiyyan wa rasulillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Presensi sudah Bapak tampilkan di kolom chat, silakan bisa diisi. Baik, setelah tadi sudah berdoa, sekarang sudah isi presensi. Bapak mau tanya dulu tentang pembelajaran yang sudah berlangsung pekan sebelumnya. Ada yang mau berikan pendapatnya? Presensi medan magnet. Presentasi ya. Terus apalagi Aulia masih ada? Medan magnet pada kawat lurus. Kawat lurus ya. Ya, jadi Bapak ulang lagi, pekan kemarin kita sudah melakukan presentasi ya. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang medan magnet. Kalau sebelumnya itu tentang medan magnet pada kawat lurus, sekarang kita akan lanjut yaitu pada kawat melingkar, solenoida dan toroida. Bapak kasih motivasi dulu. Ini ada sebuah hadis. Bunyinya adalah man salaka torikon yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi torikon ilal jannah. Jadi artinya barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan hambanya yang bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Bahkan diibaratkan pahalanya nggak tanggung-tanggung, yaitu surga. Tujuan pembelajaran kita kali ini, tujuannya yaitu peserta didik dapat menganalisis medan magnet pada kawat melingkar, solenoida dan toroida dengan benar melalui literasi bahan ajar, pengamatan video, tanya jawab, dan diskusi. Sebagai gambaran untuk pembelajaran kita kali ini, Bapak bagi dua sesi. Yang pertama nanti anak-anak semuanya mengamati video sekaligus di situ mengisi LKPD. Kan Bapak sudah berikan arahan ya. Nah, untuk lingkup penilaiannya tetap ada 3 ya, yaitu yang pertama psikomotor atau keterampilan, kemudian kognitif, nanti di akhir Bapak berikan soal, kemudian yang terakhir adalah sikap dari pengamatan Bapak. Mau share yaitu 2 video. Yang pertama, objects. They exist in a variety of what you can. Bahwa metal detektor itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian bagian mana dari metal detektor yang mengaplikasikan prinsip fisika, terutama dalam materi kita hari ini. Prinsip kerja bagian tersebut dalam alat metal detektor itu seperti apa? Itu pertanyaan pembuka untuk mengisi ini ya, LKPD-nya. Oleh karena itu, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, silakan nanti Bapak kasih waktu sekitar maksimal 10 menit ya untuk mengisi LKPD. Untuk kelompoknya masih sama ya dengan kelompok sebelumnya, ada 7 kelompok. Silakan bisa berdiskusi secara maya di grupnya masing-masing. Ada kesulitan nggak kelompok 1 sementara ini? Belum ada, Pak. Untuk pertanyaan yang poin B di LKPD itu bukan suruh menggambarkan ya. Kalau misalkan tidak bisa menggambarkan dengan tangan, cukup dengan garis. Misalkan kalau
lurus ya itu digambar lurus ya ke atas atau ke bawah. Kemudian kalau yang tidak lurus ya lengkung ya cukup dibuat garis lengkung terus dikasih keterangan itu keterangannya garis itu apa. Kelompoknya Mutiara siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri dari kelompok 5. Anggota kelompok 5 yang pertama Dea Nazwa, kedua Friska Sri Aulia, keempat Oliviana Salsabila, kelima Risya Salwa Nadira. Di sini saya akan memperlihatkan hasil jawaban saya yang telah diambil. Yang pertama, 1. Kawat melingkar adalah kawat melingkar merupakan kawat yang dibentuk melingkar dan dialiri oleh arus listrik, di mana kawat ini akan timbul medan magnet yang tentunya bergantung pada letak titik dan kawat. Yang C. Rumuskan persamaan medan magnet pada kawat berikut ini. Yang ke-1, kawat lingkar. Pada pusat lingkaran rumusnya itu B sama dengan mu0 I per 2A. Yang terakhir, kesimpulan dari proses belajar hari ini adalah medan magnet. Yang pertama, medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik. Yang kedua, hubungan antara arus listrik yang mengalir pada satu lintasan dengan medan magnet yang muncul di sekitar lintasan tersebut. Yang ketiga, medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mutiara sudah mewakili kelompoknya. Kita coba satu lagi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Kawat melingkar adalah kawat yang dibentuk melingkar dan dialiri oleh arus listrik, di mana kawat akan timbul medan magnet yang tentunya bergantung pada. Baik, terima kasih sudah mencoba untuk menampilkan presentasi. Nanti sebelum kita lanjut ke berikutnya, dari video atau LKPD apakah ada yang mau dikomentari begitu, kesulitan atau videonya kurang jelas atau bagaimana, silakan. Tidak ada, Pak. Ada komentar nggak Fadil tentang ini? Tidak ada, Pak. Sudah jelas tadi juga. Jelas, ya. Nah, untuk kawat melingkar, sementara ibu jari lurus itu mewakili arah medan magnet. Nah, yang kedua itu titik di sumbu, mu di pusat atau G di O gitu ya, kalikan sin pangkat 3. Ya, nah sudut itu adalah sudut yang dibentuk antara titik pada sumbu dengan bidang miring yang menghubungkan titik pada sumbu dengan lingkaran luar atau lintasan luarnya. Nah, bagaimana kalau misal jumlah lingkarannya lebih dari 1, maka nanti tinggal ditambahi N di kawat, terus lilitannya atau jumlah lingkarannya lebih dari 1, maka nanti tinggal dikalikan saja atau jadikan koefisien begitu. Berikutnya adalah solenoida. Bapak yakin gambar ini tidak asing bagi anak-anak semua karena ini pernah dipelajari di SMP. Nah, di solenoida ini ada dua daerah juga, yaitu di tengah-tengah nih, di tengah-tengah atau di ujung. P di tengah-tengah atau di ujung. Nah, kalau di tengah-tengah itu cara atau besarnya mu0 I kali N per L. L itu panjang solenoida. Nah, N-nya itu jumlah lilitannya. Kalau di ujung itu tinggal kalikan setengahnya atau setengah dari yang di pusat, nilai medan magnetnya. Nah, arahnya itu menggunakan kaidah tangan kanan juga masih. Jadi masih sama dengan kawat melingkar. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau arusnya ke atas itu diwakili 4 jari gitu ya. Kemudian ibu jari itu mewakili arah magnet. Masih ingat kan? Yang terakhir tentang toroida. Tadi sudah ada penjelasan ya, toroida itu adalah solenoida yang dibuat melingkar seperti kue donat seperti ini. Arahnya masih sama menggunakan kaidah tangan kanan, cuman kalau di toroida itu jadi tidak bisa satu titik itu disamain pada titik yang lain gitu ya. Dan di toroida ini ada dua daerah, yang pertama itu di pusat gitu ya, atau di tengah-tengah kue donatnya gitu ya. Yang kedua itu di dalam lilitan. Nah, tadi kan di solenoida itu yang gambar sebelumnya itu medan magnetnya ada di dalam gitu ya.
Nah, jadi kalau tinggal dibuat melingkar, jadi sebenarnya tidak ada perubahan pada toroida ini gitu ya. Jadi yang ada medan magnetnya itu ya di dalam, sementara yang di luar, baik di pusat sini atau di luar toroida itu tidak ada medan magnetnya. Nah, ini cara menghitung besarnya menggunakan μ0I per 2πr kali N. N itu jumlah lilitan. Nah, R di sini adalah R efektif atau jari-jari efektif. Baik anak-anak semua, Bapak kira cukup untuk penguatan materi kita kali ini. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama mencoba untuk merefleksikan apa saja yang sudah kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Medan magnet bisa timbul pada kawat melingkar. Ya, satu. Ada lagi? Pada kawat melingkar, medan magnet daerah yang dilihat adalah di titik pusat dan di sumbu lingkaran. Medan magnet bisa timbul pada lilitan atau solenoida. Pada solenoida daerah, medan magnet yang dilihat bisa di tengah atau di ujung solenoida. Solenoida yang dibuat melingkar dinamakan toroida. Pada toroida, daerah medan magnet yang dilihat di pusat dan di sumbu toroida. Baik, tadi sudah dua teman kalian sudah mengutarakan refleksi kita hari ini. Jadi Bapak ulangi lagi ya. Dari poin-poin yang sudah disampaikan sudah memenuhi. Yang pertama betul, medan hari ini kita belajar medan magnet pada kawat melingkar. Kemudian medan magnet pada solenoida, medan magnet pada toroida. Kemudian tadi di kawat melingkar itu ada dua titik yang ditinjau ya. Yang pertama di pusat, yang kedua itu di sumbu. Yang berikutnya di solenoida itu di tengah dan di ujung. Dan toroida itu di pusat pun nilainya tidak ada gitu ya. Kemudian yang kedua itu di sumbu. Oke, itu kira-kira yang bisa kita simpulkan untuk apa yang sudah kita pelajari pada sesi ini. Nah, dari hasil pembelajaran ini Bapak perlu feedback ya. Nanti Bapak berikan link soal, nanti silakan bisa dikerjakan. Bapak tunggu sampai pukul 23.59 hari ini ya. Oke, Bapak sudah berikan link soalnya, silakan nanti bisa di-download soalnya, dikerjakan. Terakhir pukul 23.59. Baik anak-anak semuanya, sudah 1 jam kita sama pada kesempatan hari ini. Masih suasana daring juga gitu ya. Belum kita akhiri, ini pertemuan kedua. Kemudian pekan depan insya Allah kita akan lanjut setelah selesai. Kita lanjut ke materi terakhir kita di bab 2 ini, yaitu kita akan belajar tentang gaya magnetik atau ada yang menyebutnya gaya Lorentz. Oleh karena itu, nanti sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak mohon anak-anak semuanya supaya mencari materi-materi terlebih dahulu, supaya nanti ketika kita pembelajaran seperti ini tidak dari nol gitu ya. Nah, masing-masing sudah punya gambaran apa yang akan kita bicarakan pada pembelajaran yang akan datang. Insya Allah juga akan ada praktikum sederhana pada gaya Lorentz. Nanti insya Allah akan segera Bapak berikan langkah-langkahnya supaya bisa dilakukan percobaan oleh kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masih tetap sama untuk materi bab 2 ini. Kira-kira begitu anak-anak semuanya. Kalau tidak ada lagi, Bapak kira cukup untuk pembelajaran kali ini. Sebelum kita akhiri, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Baik anak-anak semuanya, semoga tetap sehat. Sampai ketemu pada pembelajaran yang akan datang. Mari kita akhiri dulu pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca Hamdalah. Bapak akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.